Iya, selamat siang semuanya yang nonton. Terima kasih udah mau hadir nonton di YouTube ini. Saya Henry David Tanalumban Tobing dari mahasiswa dari Universitas Langlang Buana, eh, jurusan Informatika kelas A2 angkatan 2020. Di sini saya mau menunjukkan dan juga mungkin menjelaskan sedikit tentang tugas akhir saya untuk mata kuliah UI UX. Kita langsung aja ya ke aplikasinya. Di sini tugas akhir saya itu saya disuruh buat aplikasi create data karyawan dan penjadwalan. Nah, aplikasi outsourcing. Pertama-tama namanya kita buat apa? eh Buat ini ya, namanya kita buat jadwal apa segala macam, dan juga di namanya di instansi gitu ya, pokoknya di kerjaan atau apa. Kalau udah pakai sistem berarti otomatis kan harus punya akun untuk login register. Nah, jadi pertama-tama pasti kita buat form login sama registernya dulu. Bisa dilihat di depan sini, form login sama registernya ini. Nah, ini tuh kita buatnya itu kayak lihat ada tulisan iPhone 16 Pro Max kayak gini-gini. Itu tuh kita pertama-tama kalau mau buat template yang kayak begini tuh kita harus buat ininya dulu, frame-nya dulu. Kayak gini nih. Nah, nanti kan ada muncul banyak nih, Android, iPhone, tablet, desktop. Pokoknya banyak lah di situ frame-nya. Nah, tergantung kalian mau bikin pakai frame apa ya. Misalnya kalau saya di sini kan eh ini kan nggak ada dikasih tahu di situ untuk mobile atau untuk tablet atau untuk desktop. Jadi ya saya buatnya mobile aja. Jadi saya pakai frame-nya itu yang iPhone 16 Pro Max. Nah, setelah udah bikin frame-nya, ini tuh nanti bisa pakai kayak shape-nya. Ini tuh bisa, di sini kan ada tuh rectangle. Nah, ini shape tools ini. Nah, bikin ini tuh yang kayak login, sign up yang warna kuning ini tuh tinggal pakai rectangle ini aja. Nah, nanti misalnya kalau udah dibuat, kenapa rectangle kan kotak kan ya? Ini kenapa punya saya ini kayak dia bukan kotak gitu, ujungnya itu kayak dia nggak lancip. Nah, itu nanti bisa masuk di desain, ya kan? Nah, nanti habis masuk di desain nanti kalian bisa edit sendiri kayak misalnya ini nih. Nah, di sini ada corner radiusnya. Nah, itu untuk yang pojokannya itu tuh. Nanti bisa diedit-edit aja sendiri sesuai yang kalian mau. Oke, langsung aja lagi masuk ke tugas saya tadi. Pertama-tama udah bikin login registernya. Nah, habis itu misalnya udah bikin login register nih kan saya langsung buat ke dashboard tuh, karena kalau misalnya belum punya akun misalnya kan kita register dulu. Habis itu kalau udah punya akun kita login terus masuk ke dashboard kan. Nah, dashboardnya tuh ini dashboardnya nih. Kita jalanin aja ya aplikasinya biar bisa lebih enak liatnya. Nah, ini dashboardnya nih gitu. Nah, lihat di sini kayak pertama masuk dari form login tadi ini kan ada belum punya akun, bisa pencet daftar ini, bisa pencet dari bawah sini atau pencet dari sign up yang di atas ini. Nah, itu tuh lihat kan padahal itu dua lembar yang berbeda kan, dari dua halaman yang berbeda. Nah, itu tuh kita harus bikin connectionnya, kita harus bikin relationsnya. Jadi kayak misalnya ini kita dari register kita udah isi nama, email, password, kita mau daftar, dia balik login. Nah, ini tuh kita bikin dari nanti masuk di prototype sini. Nah, ini ada tuh kayak interaction, scroll behavior. Nah, itu tuh untuk bikin apa, connectionnya. Nah, ini lihat yang kayak ada garis-garis kemana-mana ini. Nah, ini connectionnya kayak yang tadi di form login, mau sign up dulu atau mau daftar kan bisa pencet dari dua itu. Nanti masuk ke form register. Kalau udah isi data-data mau daftar, pencet daftar, dia balik login. Habis itu dari login dia pindah ke dashboard. Nah, jadi kalau misalnya mau kayak begitu tuh bikin relationsnya dulu, bikin connectionnya dulu. Oke, jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita udah punya akun, kita login. Nah, dia masuk ke apa, dashboard ini. Dia masuk ke dashboard. Nah, di sini sebagai admin ya. Berarti kalau misalnya admin dia bisa buka data karyawannya, data klien, dan juga bikin jadwalnya juga bisa. Soalnya yang bisa buka data karyawan, yang bisa buat jadwal itu cuma admin sama bosnya lah, ibarat kata HRD-nya.
kayak gitu ya. Nah, pertama-tama kalau misalnya kita belum punya data karyawannya, kita masuk ke create karyawan dulu. Nah, terus masukin nama PT-nya, jenis kelamin, kebutuhan, nomor HP, alamatnya. Nah, terus kalau udah kita isi semua informasi orang yang karyawannya itu, kita create. Nah, dia masuk langsung di aplikasi CRUD data karyawannya ini. Dia masuk di CRUD data karyawannya ini. CRUD itu kan kepanjangannya itu kan create, read, update, dan delete kan. Nah, ini kan tadi itu, yang sebelumnya ini kan kita create nih. Nah, di sini kita bisa update. Nah, ini nih tombol yang warna kuning ini untuk update. Nah, kalau untuk yang merah ini untuk hapus. Nah, misalnya kita udah create tadi tapi salah nih, atau bukan salah sih, atau dia keluar. Misalnya dia keluar, kita pencet untuk delete ini. Karena kan kita pasti hapus informasinya dia karena dia udah keluar kan. Nah, dia masuk ke page yang delete karyawan. Apakah Anda yakin? Kalau ya, yakin. Nah, dia masuk ke page yang kosong karena udah dihapus ya karyawan-karyawannya. Kalau kembali, dia kembali ke dashboard. Nah, jadi gitu. Ya itu buat ininya aja sih, buat apa, template-nya, buat frame-nya, sama bikin relations-nya aja sih, bikin connection-nya. Ya mungkin itu doang untuk apa, CRUD-nya ya. Untuk CRUD-nya kayak begitu aja sih. Nah, dari CRUD itu tapi bisa masuk ke penjadwalan, karena kan CRUD tadi itu dia masukin karyawan atau klien atau pokoknya pegawai-pegawainya dimasukin. Nah, dari CRUD itu kita bisa pakai datanya untuk bikin jadwalnya. Nah, ini tuh untuk tampilan penjadwalannya itu kayak begini: pegawai satu, pegawai dua, pegawai tiga, pegawai empat. eh Setelah itu kan mau ini kan baru pegawainya siapa-siapa aja nih. Nah, jadwalnya itu kita buat dari sini nih, ada, bisa dilihat di sini kan ada apa, jadwal karyawannya tuh. Nah, ini karyawannya siapa-siapa aja, karyawan satpam atau office boy gitu kan, ini nama-namanya mereka. Nah, di sini tuh, di sini untuk buat jadwalnya mereka, mereka masuk hari apa aja, libur hari apa aja, dan nanti mereka pun bisa lihat tuh dari sini jadwalnya. Nah, kalau misalnya kita pencet atur jadwal, balik ke sini. Nah, nanti yang dilihat karyawan tuh di sini. Namanya siapa, yang masuk hari apa, jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa, kayak gitu. Nah, terus itu untuk penjadwalannya kayak begitu. Ya mungkin itu aja sih kalau apa, eh, aplikasi outsourcing untuk data CRUD karyawan dan penjadwalannya. Ya, saya juga di sini masih belajar ya, bukan udah tahu banget. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, dan juga mohon maaf juga kalau misalnya ada kata yang kurang berkenan. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.